Oke, selamat pagi warga kota. Kali ini kita hadir kembali di segmen obrolan kota kita. Nah, sudah hadir bersama saya Bapak Edward Prayogo sebagai apa, Pak? Enggak tahu. Analis abal-abal. Analis abal-abal. Jadi kita bakal ngobrolin apa nih, Pak Do? Bebas. Bebas. Ngobrol pemilu. Boleh. Dengar-dengar kemarin jadi apa? Pengawas. Itu 2019 jadi pengawas Panwascam. Panwascam. Terus Panwaslu. yang terbaru? Yang terbaru nggak ada. Nggak ada. Belum. Aktivitas sekarang terakhir? Kita di ini sih. Pemuda Muslimin Indonesia. Oke, Pemuda Muslim Indonesia. Jadi apa di sana, Pak Edo? Saya ketua lembaga pemantau pemilu Pemuda Muslimin Indonesia. Oh, mantap. Pemantau pemilu. Berarti sibuk lah nih menjelang Belum 2024. terlalu sibuk. Belum terus sibuk. Tugasnya apa aja tuh memantau pemilu? Yang memantau tahapan-tahapannya. Hah? Bebas sih, kita bisa memilih tergantung budget dan biaya yang ada gitu. Budget dan biaya yang ada. Berarti ini yang membiayai apakah dari PMI sendiri atau dari pihak lain? Ya, tergantung, bebas. Siapa yang mau membiayai juga boleh, dari PMI juga boleh. Oh, berarti ada donatur. Iya, Oke. Kemudian rekrutmennya dari PMI sendiri. iya. Oh, jadi donatur memberikan apa ya akses dananya ya untuk PMI, kemudian PMI merekrut relawan-relawan ya. Ya. Yang tugasnya nanti memantau pemilu. Nah. Terus statusnya dengan penyelenggara gimana? Dengan Bawaslu, dengan KPU, apakah itu diakui atau ada misalnya kayak kalau misal partai politik kan dia punya surat khusus nih, misalnya untuk saksi, ya kan? Nah, apakah pemantau dari PMI ini juga nanti akan dapat legalitas juga dari atau KPPS atau dari mana gitu, yang sehingga dia diakui berada di dalam TPS gitu untuk memantau Kalau pemilu. legalitas kita sudah jelas ya, senasional kita juga sudah terdaftar di Bawaslu RI sebagai apa namanya? Sebagai partner lah ya, partner mereka sebagai pemantau, lembaga independen pemantau. Secara Indonesia berarti ya? Iya, secara Indonesia. Oke, berarti ini kan nanti dari Bawaslu daerah tentu akan memberikan rekomendasi kan? Ya. Kepada PMI di tingkat daerah juga kan, di cabangnya berarti ya? Nah, jadi beberapa kegiatan juga kita sering diundang Bawaslu dengan KPU di tingkat kota kabupaten. Oke, kalau boleh tahu berapa jumlah yang akan direkrut oleh PMI rencananya untuk memantau pemilu 2024? Belum tahu kita. Belum Kita tahu. sudah ngajuin proposal tapi belum di ACC gitu kan. Ya, kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu ya semampunya kita aja. Seberapa mampu kita kader-kader PMI ini bisa memantau pada saat pemilu berlangsung, seperti itu aja. Oke, kalau pengalaman sebelumnya berarti di daerah mana saja yang menjadi target atau prioritas dari PMI? Nah, kalau kita sih palingan jangkauan kita Pontianak Kuburaya aja kalau di Kalbar. Oh, berarti termasuk dekat lah ya. Nah, kalau di daerah lain mungkin lebih luas jangkauannya karena lebih berkembang mungkin pemuda muslimin di Daerah lain maksudnya di provinsi lain. Nah, Oke. Kalau dari sisi apa? Untuk kualifikasi, misalnya ada yang mau jadi relawan nih PMI untuk kemudian masuk di pemantau. Nah, itu apa aja tuh kualifikasinya? tidak ada syarat khusus sih, intinya dia bersedia mengikuti aturan yang berlaku aja di pemuda muslimin gitu kan, di lembaga pemantaunya. Jadi intinya dia tidak semena-mena datang ke TPS, mungkin nanti kan akan ada pelatihannya juga gitu, seperti itu. Kalau syarat usia atau gimana gitu enggak ada ya? Tidak ada. Oh, berarti pelajar pun bisa ya berarti ya? Bisa. Orang tua juga bisa berarti? Bisa. Kemudian kalau saksi misalnya ini bukan maksud saya kalau terkait dengan honornya kan enggak mungkin enggak dibayar. Ya, kalau ada
donaturnya pasti kita salurkan honornya, tapi kalau tidak ada ya namanya juga relawan kan gitu. Oke, Artinya berarti itu cuma akan tergantung. menjadi masukan dari lembaga kita aja kepada penyelenggara. Oke. Kalaupun misalnya oke nih ada donatur katakanlah, berapa sih kira-kira besaran honornya misalnya kalau ada yang mau jadi relawan? Kita targetkan mungkin sama seperti saksi-saksi partai mungkin ya, sekitar Oke. 200 sampai 500 ribu Ya. per TPS gitu. Nominal ini ya per TPS per hari Ya, kerjanya ya. benar. Oke. Ini lumayan juga kan. Jadi buat kawan-kawan Ya. yang iya daripada habis nyoblos pemilu ya kan, Nah. nganggur di rumah, mending ikut ke Pemuda Muslim Indonesia daftar jadi pemantau ya kan di TPS. Dia dapat 300-500 ribu ya lumayan lah buat beli pulsa ya kan. Ya, kalau di ACC proposalnya. Kalau proposal di ACC. Mungkin kota kita Iya berdoa bisa aja, menjadi berdoa. donatur. Jadi berdoa aja, mudah-mudahan kan di ACC Nah. apa proposalnya. Jadi pemuda muslimin bisa ngerekrut ya untuk kawan-kawan yang mau jadi apa pemantau pemilu. Oke, Bang Edo. Nah, berarti kalau pemantau pemilu ini kerjanya cuman pada saat hari H aja kan? Ada, kita bisa memilih sih Bang, kalau Ah. mau ada juga memantau tahapan-tahapan sebelum Oh, sebelum pemilu juga nggak ada masalah gitu. Nah, tergantung itu tadi. Misalnya budget kita tidak mampu memantau pada saat hari H, kita memantau tahapan-tahapan yang berlaku di daerah apakah sudah benar atau tidak gitu kan. oke. Berarti bukan hanya pada saat pencoblosan. Benar. Berarti bisa pada saat penghitungan. Bisa jadi. Iya kan? Penghitungan mulai dari misalnya PPK sampai di Bisa- level benar. KPU. Bisa jadi hanya pada saat rekapitulasi per kecamatan Oh, aja gitu kan. oke. Kalau kita nggak mampu untuk turun sampai ke tingkat TPS gitu kan. Oke. Kemudian untuk gendernya enggak ada masalah ya. Mau laki-laki, perempuan boleh ya? Tidak ada masalah. Boleh bergabung ya. Boleh bergabung. Oke. Nah, kemudian untuk ininya sendiri, kalau misalnya kan teknisnya, katakanlah misal saksi. Kalau saksi kan sepengetahuan saya, misalnya dia mau melaporkan ke parpol. Misalnya dia harus punya HP, kemudian dia harus ngirimkan ke misalnya kayak aplikasi atau sejenis kayak apa website untuk kemudian tabulasi suaranya gimana. Nah, kalau dari pemantau pemilu di PM ini seperti apa bentuk pelaporannya kemudian sehingga itu bisa diakui sebagai oh ini bentuk pemantauannya loh, itu bentuk kerjanya gitu loh. Nah, itu kayak gimana? Mungkin gini ya, kalau ada temuan-temuan di TPS misalnya kan, kita akan siapin lembar khusus untuk temuan itu dan juga bukti-bukti misalnya ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita bisa tetap dapat bukti dokumentasi atau fisiknya dari pelanggaran tersebut, baru nanti kita akan susun laporannya dan akan kita sampaikan kepada Bawaslu tingkat kota kabupaten. Oh, berarti Seperti ke itu Bawaslu aja. ya ininya Iya, ya. benar. Pelaporannya ke Bawaslu ya. Iya. Oh, berarti juga tetap perlu kayak HP atau kamera gitu kan Iya, untuk benar. mendokumentasikan misalnya ada kecurangan, Iya, ada yang tidak sesuai prosedur dari pemilihan umum dan segala macam kan. benar. Oke. Jadi gitu kawan-kawan ya, warga kota. Jadi kalau misalnya mau jadi pemantau di PMI, saya ulangi lagi, silakan, boleh, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan gender, siapapun boleh ikut. Karena ini sifatnya kerelawanan, bisa jadi ada honor, bisa jadi tidak. Benar. Tergantung dari donatur Ya. yang berikan dana ke PMI. Jadi harap maklum. Makanya ini disampaikan di awal gitu kan. Nah, hari kerjanya juga ini menyesuaikan, bisa jadi pada saat nanti pemilu berlangsung, bisa juga nanti pada saat di tahapan misal penghitungan suara dan seterusnya. Oke. Nah, kalau Bang Edo sendiri ini sebagai pemantau, kira-kira melihat peta politik dan dinamika yang sekarang terjadi ini seperti apa, Bang Edo? Wah, yang jelas pemilu presiden kita tahun depan ini lebih menarik ya. Apa tuh yang bikin menarik? Kalau dua kali pemilu sebelumnya itu kan hanya dua pilihan. Oke. Nah, ini ada 3 calon capres dan cawapres. Oke. Tentu saja lebih menarik. Jadi tidak ada lagi apa? Kalau
bahasa-bahasa sebelumnya itu lebih kepada perpecahan ya, perpecahan dua kubu, Polarisasi lah ya. tapi kalau ini lebih tenang sepertinya, lebih jelas. Nggak tahu kalau putaran keduanya Lebih nanti. adem. Benar. Lebih adem, tapi kenapa ribut? Ribut itu Kan kita lihat di TV, di medsos kan ribut banyak sekali. nah, ribut itu pasti ada, tapi kan itu kan tidak seperti tahun-tahun berikutnya yang lebih kepada satu serang sini. Kalau dua kubu ya. Benar. Kalau dua kubu. Kalau ini kan lebih kepada gimana, pasti ada saling menyerang calon lawan, itu pasti ada, tapi tidak lebih dominan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita mungkin para capres dan cawapres di pemilu nanti itu lebih fokus kepada ini sih, gagasan-gagasan mereka. Ide ya. Iya, ide dan gagasan, lalu prestasi-prestasi mungkin yang lebih sering dilihatkan oleh ini ya, calon-calon pendukungnya, pendukung masing-masing calon gitu. Kalau dari PMI sendiri, apakah ada afiliasi ke salah satu? Nggak ada, karena kita capres? pemantau, kita pasti netral gitu. Tidak mungkin berafiliasi kepada capres tertentu gitu. Tidak mungkin berafiliasi ke capres tertentu ya. Tapi kalau kesukaan pasti ada lah kali ya. Kesukaan pasti ada, tapi itu individu, bukan secara lembaga. Jadi secara individu ya. Kalau secara lembaga itu sudah pasti ada. Harus netral karena jadi pemantau kan, tidak mungkin berpihak ke salah satu paslon kan. Nah kalau dari itu pilpres ya kan. Tapi memang kalau kita lihat ya ini juga salah satu yang menarik di 2024 karena pilpres dengan pileknya digabung jadi satu ya kan, jadi satu waktu, jadi orang akan milih presiden sekaligus dengan milih pemilu legislatif. Nah kalau menurut Bang Edo sebagai pemantau nih, nah kira-kira seperti apa nanti dinamika yang akan terjadi di TPS atau di lapangan? Karena kan kalau saya pribadi mungkin melihatnya ketertarikan orang ini akan cenderung lebih banyak ke pemilihan presidennya ketimbang pemilihan legislatif, ya kan? Pasti orang akan menunggu, ini asumsi saya ya. Jadi orang akan menunggu penghitungan ataupun hasil pemilihan presiden, siapa nih yang akan jadi presiden Indonesia, ketimbang kemudian menunggu atau mengamati proses pemilihan suara legislatif gitu loh. Nah ini gimana nih sebagai pemantau melihat kondisi seperti ini gitu loh, apa yang akan dilakukan? Yang pasti kerja di TPS nanti pasti lebih lelah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena 2019 aja 4 kotak suara itu kadang bisa sampai jam 3 subuh perhitungannya. Betul. Kemungkinan bisa sampai lebih dari itu gitu. Kalau ada kendala-kendala pada saat perhitungan. Kalau untuk pilpres pastinya dia akan dihitung paling pertama biasanya gitu. Karena dia kotak suara A kan. Karena yang lainnya berarti paling awal ya. Benar. Yang lainnya itu mengikutin aja. Biasanya DPR RI dulu kan, DPD, baru tingkat provinsi dan terakhir kabupaten. Itu biasanya ya normalnya seperti itu. Tapi yang jelas yang dikhawatirkan itu mungkin stamina para ini ya, para pejuang di TPS ya, saksi mulai ya, dari KPPS, saksi, panitianya ya berarti ya. Benar, semuanya, panwasnya, betul, panwasnya, dengan petugas keamanannya juga, Kamtipnasnya, sebagai lembaga independen pemantau juga pastinya melihat hal ini juga bakalan ada faktor human error, pasti banyak di lapangan karena kelelahan segala macam gitu. 2019 aja banyak korban kan dari penyelenggara yang meninggal. Apalagi sekarang ini kalau tidak dikasih asupan yang cukup, mungkin ada pertimbangan dari KPU ya untuk para petugas-petugas di TPS dari penyelenggara, apakah asupan gizi mereka sudah dipenuhi dulu.
Jadi makannya misalnya sampai 3 kali, ya kan? Iya. Ada sarapan, ada atau misalnya. Tapi kan kalau misalnya kita mau istirahat, bukannya justru makin panjang lagi nanti waktunya. Iya, itu memang pasti kalau ada jeda istirahat pasti akan lebih panjang gitu. Lebih panjang lagi. Tapi tidak juga mesti dipaksakan kan? Kalau Iya, betul. kalau manusianya sudah tidak mampu dan dipaksakan, nanti bakal menimbulkan korban lagi seperti tahun kemarin gitu. Oke. Berarti itu titik kerawanan lah ya yang akan terjadi di pemilu 2024 ya kan? Nah. Dengan bertambahnya kertas suara dari 4 jadi 5, ini kan juga akan menambah durasi waktu penghitungan ya di lapangan. Oke. Apalagi nih Bang Edo? Terkait dengan kalau di Kalbar sendiri gimana Bang Edo ngelihat? Ini kan kita bicara Pilpres nih. Balik lagi ke Pilpres. Kansnya gimana nih di antara 3 calon ini? Kalau di Kalbar menurut pandangan Bang Edo sebagai pemantau pemilu dan pengalaman. Berat nih. Apanya yang berat? Tiga calon ini sama kuat gitu kan, diusung partai-partai besar. Kalau di Kalbar? Di Kalbar juga kurang lebih sama. Biarpun Iya ya. PDIP sebagai partai pemenang, tetapi pecahnya koalisi dengan Golkar dan Gerindra ini bakalan pecah juga suara pendukung Pak Ganjar gitu kan. Bahkan relawan-relawan rumah Jokowi for Ganjar itu ada nama relawan kan, sudah mengganti namanya, sekarang sudah bukan rumah Jokowi for Ganjar lagi, gitu? tinggal for Ganjar benar. Yang di Kalbar? Di Pontianak. Di Pontianak ya? Iya, di Kalbar juga sama, kayaknya seluruh nasional juga seperti itu. Jadi diganti nama jadi? For Ganjar aja mereka. Relawannya tidak ada, rumah relawannya. Oke. Bukan rumah Jokowi lagi gitu. Karena Pak Jokowi sepertinya sudah fokus ke anaknya ya. Ke Prabowo Gibran. Iya, ke anaknya lah. Pak Prabowo-nya mungkin ada, tapi pastilah orang tua pasti dukung anaknya. Kalau itu kan Ganjar. Iya. Terus kans yang 2 ini? Kans yang 2 dari sisi Anies, dari sisi Prabowo Gibran gimana? Pak Prabowo. Suara Gerindra Golkar juga kan lumayan di Kalbar. Di Kalbar, betul. Iya. Tapi PKS dengan PKB juga lumayan juga gitu kan. Nasdem juga lumayan di Kalbar. Lumayan. Ya kan? Karena ada satu anggota DPR RI kan Kalbar. Jadi Nasdem. palingan selisihnya sedikit-sedikit di antara 3 itu. Oke. Selisihnya enggak terlalu banyak, enggak sampai 10% di antara 3 itu. Artinya di putaran pertama sendiri ini akan berbagi nih. Pasti. Kira-kira yang akan lolos siapa nih di antara 3 ini? Di putaran pertama. Dia akan berbagi pasti, tapi tentu akan ada yang dominan kan? Iya, kalau di Kalbar saya kemungkinan prediksi saya Prabowo masih kuat sih dari survei-surveinya. Prabowo Gibran ya? Masih dikenal juga gitu. Sedangkan Pak Anies mungkin hanya di tingkat kota. Ya, dia belum masuk sampai kepada kecamatan-kecamatan dan kampung-kampung. Sampai di pedesaan-pedesaan ya. Apalagi gitu. di daerah-daerah yang sulit terjangkau ya. Itu mungkin tugasnya PKB sih kalau itu kan melalui kultur mereka dalam pemilihan yang menyampaikan sampai ke sana gitu, sampai ke tingkat pedesaan. Kalau Pak Ganjar udah pasti solid di wilayah tertentu gitu kan, yang dimana didominasi oleh PDIP di Kalbar kan gitu. Iya. Mungkin masih kuat lah Pak Ganjar. Jadi kalau ditanya, kemungkinan Prabowo Ganjar masih menang di putaran pertama ya. Nah, putaran pertama Prabowo Ganjar masuk. Angkanya kira-kira di berapa angkanya? 40 persentasenya 40-30-30 itu. 40-30 oke, masuk lah ya. Berarti 20%-nya itu spare ke Anies sama Muhaimin. Mungkin ya 25-an ke atas. 25-an untuk Anies Muhaimin. Nah, dan itu akan tersentralisasi di pusat-pusat ya kan, misalnya kayak di Kota Pontianak ya. Yang memang isu
isu perubahan ini kan memang lebih relevan dengan masyarakat perkotaan kan. Benar. Nah, oke. Jadi itu prediksinya Bang Edo. Analis abal-abal. Analis abal-abal. Kan semuanya boleh bicara, kan terserah. Dalam juga prediksi. Cuma pengamat kan. Cuma pengamat, pemantau kan. Oke. Nah, kalau parpolnya sendiri? Parpolnya sendiri kemungkinan masih PDIP yang mendominasi. Masih PDIP ya. Sisanya berbagi sih partai-partai besar itu. Cuman yang menarik ini nanti ada Hanura kan, Pak Oso jadi caleg legislatif lagi. Oh, DPR RI ya. Benar. Caleg RI. Kita nggak tahu tuh kursi siapa yang bakalan diambil sama Pak Oso tuh. DPR RI Dapil Kalbar 1. Oke, Kalbar 1 itu ada 8 kursi. Saya rasa Hanura masih dapat 1 karena Pak Usman Sabta itu. DPR RI ya. Benar. Berarti akan ada satu yang dia tergeser nih. Tokoh yang kuat di Kalbar itu kan, Pak Usman Sabta. Oke. Kemungkinan Hanura udah pasti bisa lah dapat 1 dia, saya yakin. Tapi kan kalau lihat basisnya dia, kalau Pak Osman Sabta kan dia basisnya di Kayung Utara, sedangkan Kayung Utara pemilihnya relatif kecil, sangat kecil, paling kecil dari sekian dari hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Sebenarnya beliau ya itu sentralnya mungkin di Kayung Utara karena beliau orang sana kan, tapi di Ketapang juga pasti ada pemilihnya, di Ketapang juga. Oh ya, Ketapang lumayan besar kan. Ketapang lumayan besar betul. Kita nggak tahu, mungkin ke daerah Skadau Sanggau di pesisir juga mungkin masih ada di pesisir utara. Skadau Sanggau kan Dapil 2. Oh iya, Kalbar 2. Benar. Nah, daerah pesisir berarti kan? Daerah pesisir utara mungkin ada tapi nggak dominan dia. Nggak dominan pesisir ya. selatan ya. Oke, berarti ya termasuk Iya, Pontianak juga mungkin kuat juga Pak Oso gitu. Di Pontianak? Iya, masih ada. Iya, di Pontianak ya. Pasti masih ada. Ya, jadi termasuk mengejutkan sih seorang tokoh nasional, ketua umum partai nasional yang kemudian nyalek iya. DPR RI di kampung halamannya sendiri gitu kan. Nggak mungkin nggak dapat kursi itu. Iya. Nah, coba kan persoalannya sekarang kursi siapa yang akan digeser iya. ya? Kursi siapa yang akan digeser? Tiga terbawah mungkin lagi ini dagdikdukder. Dagdikdukder. 3 terbawah berarti ada PKB, PKS ya, dengan PAN ya. PAN, ya kan? PKB, PKS, PAN. Ya, siapa aja yang digeser itu kita nggak tahu. Siapa? Bisa juga PDIP cuma dapat 1. Oh iya, PDIP kan 2 sebelumnya ya. Betul. Bisa jadi berbagi kan, kita tidak tahu. Bisa ya. jadi. Oke. Nah, jadi itu menurut Bang Edo peta politik di Kalimantan Barat terkait dengan pemilu dan pilpres. Oke Bang Edo, mungkin itu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih udah mau hadir. Yang jelas selamat bekerja buat kawan-kawan PMI jadi pemantau pemilu, dan mudah-mudahan pemilu kita di 2024 bisa berlangsung dengan damai, sejuk, adem, dan siapapun yang terpilih tentu akan kembali merekatkan ya semua yang berkompetisi. Jadi cukuplah kita nih ya, jadi kalau selesai kompetisi sama-sama kerja selesai gitu, pemilu kerja lagi, tegur-teguran lagi ya kan. Gak perlu berkelahi jadi panjang sampai tidak berteguran itu. Teguran terus delete nomor WA dan segala macam, keluarkan dari grup. Nah, itu cukup lah ya. Jadi mudah-mudahan dengan ada 3 calon ini ya kita bisa lebih lebih tersalurkan sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Lebih tenang. Jadi masing-masing cuma punya kanal afiliasinya kemana dengan 3 paslon ini gitu loh. Ya, oke, itu aja obrolan kota kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Dah. Baik.